Selamat sore, Future Leaders. hello everybody. Ini kayaknya kita akan memberikan sebuah dinamika baru di Indonesia Summit pada tahun ini. Dave Hendrik, Iwet Ramadan hadir. Kami merasa sangat bangga sekali karena tahun lalu tanpa disangka-sangka duo sepuh ini bisa masuk loh menjadi salah satu podcast yang didengarkan oleh millennials dan juga Gen Z menurut IDN. Kita tepuk tangan dulu boleh nggak sih? Yes, it's quite an achievement for us. Dan tahun ini dapat menyapa teman-teman sekalian yang hadir di IDN Summit. Wajah-wajahnya, we finally get to put the faces behind the names. Hi girls, all good there? Hi geng duet. Hello. Oke, kali ini topik obrolannya dengan dua tamu istimewa kita sedikit menantang keluar dari comfort zone kita. Mau membicarakan mengenai cyber security. Ini adalah sebuah topik yang dari semalam bikin kita panas dingin sebenarnya. Ya, saya pikir ini gara-gara mau masuk satu suro, ternyata enggak. Karena kita mau membahas soal keamanan cyber security dari finance gitu. Dan hari ini juga sangat spesial sekali karena tadi udah sempat ditanya siapa di sini yang sudah menggunakan mobile banking. Boleh tepuk tangan, boleh angkat tangan? Mobile banking. Kalau tadi Hampir semuanya loh sebenarnya. Tadi Pak Jona di samping aku tuh nanya gini, one of the speakers, Mas Dave berarti kemana-mana udah nggak pernah bawa dompet. Gue masih loh bawa dompet, karena gue masih pakai kartu dan masih nyimpen duit. Yang keluar rumah udah nggak bawa dompet kayak Pak Jona? Angkat tangan. Hah, Masih. serius nggak bawa dompet? Iya, gue masih loh. Isinya Kartu doang. Iya, kartu sama Oke. beberapa uang kecil kan? Iya. KTP ditaruh di mana? KTP. Di dompet, dia masih bawa dompet. Emang lo gak bawa KTP? KTP juga di handphone? Kebetulan gue inget-inget sih di kepala gue. Tapi masih bawa harga diri kan keluar rumah? Masih, kebetulan Alhamdulillah. masih. Oke, dan kali ini adalah the big question is my data saver with big tech or big banks? Dan untuk itu kita akan langsung sambut dan terima kehadiran dua pembicara kompeten kita kali ini. Bapak Adita Jona, SVP Business Transformation of Bank Mandiri. Serta Bapak Vince Iswara, Co-Founder and CEO Dana Indonesia. Let's welcome them on stage guys. Gentlemen, please do join us. There you go, let's be seated. Kita mulai pertanyaannya dari the big question kali ya. Is our data safe with big tech or big banks? Itu dulu. Mas Vince. Silakan. Oke. Jadi satu yang teman-teman di sini sebelumnya say hi dulu ya. Hi. The future semuanya. leaders. We call them the Future future leaders. Future leaders. Ayo, wow, teman-teman future leaders. Our future depends on you guys. Jadi kalau sebenarnya kita ngomong tentang keamanan ya, apalagi untuk data privacy. Jadi kami itu sebenarnya disebut PJP, perusahaan jasa pembayaran. Itu semua itu sudah diregulasi, sudah disupervisi oleh Bank Indonesia. Ya. Jadi kami Mandiri, pemain-pemain semua PJP yang ada di Indonesia itu disupervisi sama Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia itu sebenarnya sangat ketat untuk biar bisa kita comply ya sama regulasinya. Jadi kita itu kalau di kami semua itu rata-rata bisa setahun itu 1 sampai 2 kali diaudit oleh Bank Indonesia. Jadi tentang data privacy, tentang sistem keamanan, tentang risk management, tentang business process, itu semua sudah sudah setiap tahun itu minimum 1 sampai 2 kali diaudit. Kalau misalnya ada kelemahan-kelemahan tertentu, itu langsung kita harus fix gitu as soon as possible, dikasih jangka waktu dan harus diselesaikan. Kalau tidak bisa, ada kemungkinan bisa izin dicabut, izin diberhentikan, atau pengembangan ke depannya juga tidak bisa dilakukan lagi. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang data privacy, itu adalah salah satu paling yang kita jaga. Di samping dari foundationnya itu kita sudah diaudit, kita juga sudah sangat ketat.
kita juga menambahkan layer-layer protection. Contohnya di policy, internal policy Dana sendiri ya, kita ada yang kita sebut namanya zero data sharing policy. Jadi kita tidak akan pernah mentransfer data keluar. Apapun misalnya kalau yang terjadi dengan misalnya integrasi dengan merchant-merchant, integrasi dengan lainnya, itu yang di data yang di-share itu adalah cuma yang kita sebut transaksi ID atau dana ID yang kalau mereka dapat pun nggak ada gunanya, itu cuma angka random aja. Oke, kalau dari big banks, tadi kan ini big fintech. Ya, jadi sebetulnya Mas Iwet gitu ya, di Bank Mandiri sendiri pun kita sama-sama diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK juga, dan itu kami pada dasarnya di perbankan kan highly regulated industry gitu. Data privacy selalu jadi nomor satu, bahkan sebetulnya bukan hanya soal pada saat kita menyampaikan keluar, di internal pegawai Bank Mandiri saja yang tidak berkepentingan, itu nggak dikasih loh informasi terkait dengan data nasabah sama sekali. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, saya pegawai Bank Mandiri dan saya tahu semua isinya, udah pasti nggak mungkin gitu. Dan saya rasa juga akan mirip gitu ya dengan fintech yang lain. Dan konsekuensinya sangat besar, tidak ada alasan untuk kemudian kami menganggap remeh, karena konsekuensinya yang tadi sudah disampaikan sama Mas Vince juga, mulai dari denda tunai ataupun tidak dikasih izin, bahkan sampai pencabutan izin total yang berarti sebetulnya bisnisnya done. Artinya dengan konsekuensi sebesar itu, menjaga privasi nasabah itu pasti jadi prioritas pertama. Oke, berarti sudah terjawab ya pertanyaan kita. Kalau gitu kita selesaikan saja. Terima kasih banyak. Masih ada 30 menit sebelum, masih ada jatah 10 menit Q&A. Mungkin karena Mas Jona udah pegang mikrofon, aku pengen melanjutkan obrolan kita tadi. Sebetulnya di era uang itu semakin nggak kelihatan sekarang, apa sih sebetulnya tantangan terbesar dalam membangun trust di tengah-tengah ekonomi cashless ini? Ini it's a surprise question. Ya, jadi pertama mungkin gini Mas Dev, saya kasih sedikit gambaran dulu ya. Kita semua kan bilang soal cashless society. Saya coba lihat datanya, ternyata memang datanya menunjukkan kita udah cashless Mas Dev. Karena di Januari 2023 itu 53% dari porsi belanja orang Indonesia itu masih uang tunai. E-bankingnya masih 31%, electronic money-nya itu 5%. Di Maret 2026 akhirnya tunai bukan lagi raja. Tunai itu cuma jadi 37%, sekarang 47%-nya itu adalah e-banking. Nah, kami di perbankan melihat gimana caranya untuk menjaga kepercayaan itu. Kami selalu yang kami jual itu sebetulnya produknya, kami punya kalau di retail Livin, Mas Dev. Tapi sebetulnya yang kami jual itu adalah kepercayaan dan keamanan. Karena pada saat seseorang memutuskan untuk transfer, misalnya saya transfer uang ke teman, saya kan punya ekspektasi uangnya itu bisa sampai dong, cepat, aman, dan di Bank Mandiri sendiri untuk Livin dalam 1 tahun, itu ada sekitar 4,8 miliar frekuensi transaksi. Itu kalau misalnya 1 kali aja kami gagal di ujian pada saat transfer, itu uang nasabah sudah hilang. Hilang itu bukan dicuri, tapi pindah ke bank lain karena mereka udah nggak trust lagi ke kita. Jadi cara kami untuk menjaganya, ya pertama kami akan pastikan semua produk dan layanan kami ini cepat dan handal. Termasuk juga kalau misalnya rekan-rekan semua di sini ada yang pakai Livin by Mandiri, itu bisa diatur sendiri juga. Itu kan teman-teman semua yang Gen Z bisa atur limitnya, bisa blokir kartunya sendiri, bisa diatur sesuai dengan appetite dari resikonya itu sendiri. Jadi kami plus di internal, Mas Dev mungkin sedikit menambahkan juga, kita juga udah ada grup khusus sebetulnya untuk ngejagain terkait dengan cyber security gitu. Jadi kita selalu secara berkala ngecek kalau misalnya ada serangan atau apapun, itu udah kita beresin duluan. Itu mungkin Mas. Secured, ya, that's what Pak Jona is trying to say. Mungkin Pak Vince kita juga pengen dengar suaranya. Another pop-up questions. Ancaman terbesar saat ini berasal dari mana sih Pak Vince? Teknologi kah? Cyber criminal kah? Atau
human behavior. Jadi kalau dari sisi kita melihat itu, kebanyakan adalah edukasi ya. Jadi itu Oke. yang penting ya. Jadi gini, risk itu pasti ada di setiap bidang. Apakah itu sistem pembayaran, apakah itu kita ngomong transaksi online, transaksi offline, apakah itu tunai, apakah itu selalu ada yang kita sebut risk. Kalau dari digital, Ya. risk itu sebenarnya bisa dibilang lebih transparent, lebih measurable, sama bisa lebih ditindak lebih jauh lebih cepat. Oke. Jadi yang untuk pentingnya dari supaya risk ini tidak terjadi, itu harus juga dibantu juga kesadaran atau edukasi dengan penggunanya. Karena kalau kita ngomong gini ya, apakah akun itu bisa kena hack gitu. Ya. Kita ngomong gitu ya, ini kan cyber security, kena hack. Perusahaan seperti kami, Mandiri, perusahaan-perusahaan bank-bank yang besar atau PJP yang besar yang lainnya semua itu sudah menginvestasi besar sekali untuk sistem keamanan. Bisa ngomong ratusan miliar, bisa triliunan. Itu sudah banyak sekali diinvestasi supaya menjaga sistem kami itu tidak bisa dihack. Oke? Jadi kalau kita ngomong hack, bisa terus terang kita belum pernah terjadi. Yang terjadi itu biasa apa? Nah, banyak sekali yang kita disebut social engineering. Social engineering. Oh, I love that term. I really love that term. Social engineering, apa itu social engineering? Jadi yang kita ngomong gimana caranya menipu atau membuat orang mengirimkan data pribadinya atau melakukan transaksi ke akun pelaku atau kriminal dengan cara yang kita sebut social engineering. Caranya itu bisa contohnya ya, ada kiriman gitu link, oh Anda sudah memenangkan hadiah misalnya 10 juta rupiah. Klik link ini, tolong masukkan nama Anda, tolong masukkan PIN Anda, dan nanti Anda akan menerima kode, tolong kodenya dimasukkan juga. Nah itu Anda akan bisa mendapatkan 10 juta itu langsung. Itu apa yang terjadi? Nama dikirim, PIN rahasia dikirim, habis itu OTP dikirim. Nah itu kalau itu udah terjadi kan itu bisa dibilang hampir sebagian besar kita ngomong proteksi dari aplikasi-aplikasi itu sudah kena lah gitu ya. Kita pun sudah menambahkan di luar itu, kita sudah menambahkan lagi, sudah authentication bisa pakai biometric gitu, face verification, bisa juga nanti pakai yang kita sebut device itu fingerprint, bisa juga kita ngomongnya yang banyak dibicarakan passkey, FICO, itu banyak sekali lah. Kita kalau kita ngomongin tentang cyber security, ada lebih dari 10 tipe authentications yang bisa dibilang sudah globally termasuk kita paling banyak satu dunia. Tapi kalau kita ngomong social engineering, lucunya itu semua dikasih tuh. Sampai face dikasih, OTP dikasih, FICO dikasih, email dikasih, apa semua. Dan itu terjadi juga. Yang jadi sebenarnya yang penting itu harus ada kesadaran bahwa kalau menggunakan itu jangan share. Jangan pernah share to anyone. Oke. Ya. Oke. Jadi bisa dibilang kalau sampai ada di luaran sana di sosial media yang bilang bahwa nih banknya nih yang ngasih data gue keluar, nomor telepon gue bocor dari bank. Ini sebuah framing yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh big banks atau big fintech. Karena kalau sampai itu dilakukan, die bisnisnya. Nah, following up question. Pertanyaannya adalah tadi soal edukasi. Apa yang sudah dilakukan oleh Mandiri, oleh Dana terkait dengan mengedukasi masyarakat supaya tidak terjebak dengan social engineering tadi? Pak Jona? Oh, boleh. Mungkin saya dulu, Mas Iwet. Jadi pertama terkait dengan edukasi. Edukasi kita sebetulnya terus ya, nggak pernah lelah untuk mengedukasi nasabah, baik lewat
berbagai channel. Iya. Channel itu bisa lewat ya iklan yang mulai dari sosial media atau bahkan termasuk juga di ATM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi narik uang di ATM itu biasanya juga kami ada kasih tampilan sebelum tarik uangnya tetap selalu jaga OTP, password. Karena bahkan pihak bank aja nggak pernah minta hal tersebut. Itu gitu. tidak mungkin ya? Nggak mungkin, karena kalau bank saja nggak minta password atau OTP atau data apapun yang bersifat pribadi dari teman-teman semua, maka jangan pernah percaya sama siapapun yang minta data tersebut ke teman-teman gitu. Dan edukasinya juga selalu kita sampaikan, baik kalau misalnya ada yang ke cabang juga sama gitu. Termasuk juga di Livin kita sama juga Mas Iwet untuk hal tersebut. Karena mungkin sedikit saya follow up yang disampaikan Mas Vince gitu ya. Kita invest sangat besar di cyber security. Kalau mau diibaratkan Bank Mandiri itu seperti rumah, kami jaga rumah, itu rumah ada pagar berlapis, itu firewall kami. Di rumah itu juga ada security sama misalnya anjing penjaga, sama ada CCTV yang selalu memantau setiap kali ada serangan itu udah diberesin duluan gitu. Dan kami juga bekerja sama dengan BSSN dan Komdigi untuk membereskan hal tersebut. Dan untuk rumah dengan pertahanan yang sangat sulit ditembus seperti itu, biasanya orang-orang akan nyari jalan yang lebih mudah. Yang mudah itu adalah dibobolnya lewat nasabah langsung. Karena yang tadi disampaikan ya data-data pribadi kayaknya lebih mudah didapatkan daripada mencoba membobol sistem dari institusi keuangannya tersebut. Jadi weak links-nya justru adalah kita nih sebagai nasabah. Iya. Oke, Iya. yang dodol tuh ternyata kita ya. Yang paling rentan diserang virus. Betul. Kalau Dana aku notice ada jebakan Batman ya. Ya, jadi kalau dari It's one of your campaign. yes, jebakan Batman ya, pakai D ya, Batman. Jadi sama dengan Mandiri kita tuh sangat gencar ya melakukan juga edukasi ke masyarakat. Ya satu tadi kita melakukan iklan TV, kita melakukan di YouTube, di sosial media, jebakan Batman. Kita ada juga posko bantuan keliling. Jadi kita ada mobil gitu, benar-benar kelilingin satu Indonesia gitu, setiap kota-kota besar kita ada posko bantuan. Itu akan berhenti di poin-poin tertentu terus meng-announce gitu. Kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ada problem dengan Dana, kita bisa bantu edukasi gimana caranya. Jadi kita itu sangat proaktif juga ya. Satu lagi yang juga yang penting, kalau teman-teman pakai aplikasi Dana, itu di tengah-tengah agak bawah dikit, itu ada namanya Dana Proteksi. Di Dana Proteksi itu, kalau misalnya ada link-link, ada telepon yang Anda nggak sure gitu, ini apakah saya kena scam apa enggak, masukin nomor handphonenya di situ, dicek di Dana Proteksi, itu udah terintegrasi dengan Indonesia Anti-Scam Alliance, itu yang dari OJK, itu udah integrasi juga dengan Komdigi, itu juga integrasi dengan database kami tentang nomor-nomor yang sudah pernah melakukan penipuan. Jadi kalian bisa ngecek apakah ini nomor handphone, link website, link e-commerce itu bisa dimasukkan situ semua dan kita bisa kasih tahu apakah link ini aman apa tidak. Jadi kita tuh sebenarnya banyak melakukan edukasi seperti itu. Gue mulai hari ini pindah Livin sama Dana aja. Ay, Gue percaya sedap. banget sama mereka. Kita tepuk tangan dulu boleh nggak? Ay, Ini luar biasa sedap. banget loh. Langsung saya percaya banget udah dengan penjelasan ini mas saya pindah Ini langsung. sebenarnya tipe-tipe orang yang mudah percaya gitu Iya, juga itu dia. weaklings Iya bener, bener. agak curious gitu ya menyambung masalah weaklings ini. Bisa Pak Vince atau Pak Jona yang menjawab. Sebenarnya anak-anak generasi muda sekarang gitu, our future leaders gitu, yang sudah hidup duluan dengan teknologi. In your opinion, apakah mereka itu lebih rentan karena terlalu mudah percaya? Atau orang-orang tua kayak gue dan teman-teman gue, keluarga gue, om-om gue ya, yang dikirimin links dari WhatsApp buru-buru diisi gitu kan. Nih saya bisa jawab ini dulu. Ini saya dapat artikel karena saya ada saya juga anggota dari Global Anti-Scam Alliance GASA dan saya juga anggota World Economic Forum untuk cyber security juga. Ada research lucu sebenarnya. Di research ini ditunjukkan bahwa yang lebih rentan itu siapa? Yang intelijensinya lebih tinggi, yang PhD. Really? Ya. Kenapa? Karena mereka merasa yakin gue aman.
Merasa pintar. Jumawa. Jangan gini, ini benar-benar social engineering itu powerful. Social engineering itu dalam arti powerful. Jadi kalau mereka sudah mendapat idea siapa kamu, who you are, itu nanti bisa dilakukan dengan cara yang se-soft, se-smooth gitu sampai mereka merasa, oh ini temen gua, oh ini somebody yang atau family gua, jadi gua percaya aja. Hati-hati, jadi sebenarnya yang penting itu bukannya level of intelligence, bukan level of edukasinya. Yang harus penting adalah kalian semua harus hati-hati. Setiap transaksi pertanyaan ini benar apa enggak? Oke, jadi sebenarnya social engineering itu lebih kadal daripada playboy lah ya. Pokoknya masuknya tuh halus gitu, kita nggak rasa. Makin pinter lo, makin percaya diri lo, dia juga makin pinter juga cari caranya. Iya. Ini balik lagi ya, saya tertarik sekali dengan gini. Jadi sebenarnya yang membuat nomor kita bocor kemana-mana, itu karena apa sih? Soalnya kan kita nih sebagai pengguna tuh kan kayaknya takut banget ya kalau ngomongin cyber security. Iya. Data aku takut bocor gitu. Kayaknya berharga banget. Suka dijual-jual, ini nomor-nomor gue, bener gak? Iya kan? Siapa yang ngejualin? Nafsu banget lu. Emang nomor lu penting banget sampai ada harganya gitu. Tapi kita tanyain aja nih. Jadi gimana sebenarnya Mas Jona? Ya, mungkin gini Mas Dev, Mas Iwet, kita mungkin perlu ngelihat lagi gitu ya. Kita sehari-hari seberapa mudah sih kasih nomor kita. Karena contoh saya aja gitu ya. Kalau saya misalnya lagi mau masuk ke restoran, ada tuh restoran yang minta nomor HP saya. Ada juga restoran kalau misalnya lagi waiting list kan biasanya minta nomor HP untuk nanti di call lagi gitu kan. Atau kalau misalnya DM Instagram aja deh, kenapa sih masih pakai nomor telepon? Gak bisa. Nah, kalau mereka, saya nggak yakin diawasi seketat seperti kita gitu ya. Data-datanya juga kemudian kan nggak ada tata kelola governance. Kalau misalnya yang catat itu adalah orang yang ada di depan, itu dipastikan nggak kemudian kesebar ke semuanya gitu. Dan itu kan nomor HP dari teman-teman semua yang sebetulnya kita yang secara sukarela memberikan gitu. Kalau misalnya kita sering makan ke restoran dan banyak restoran yang seperti itu, ada berapa banyak potensi nomornya bisa jadi udah di-share ke tempat yang lain. Itu baru satu contoh, tapi saya bukannya menyalahkan juga gitu. Ini lebih ke arah kita harus sangat hati-hati. Setiap kali kita memberikan data pribadi kita, ya kita harus aware dengan konsekuensi, apalagi ketika kita memberikan ke pihak-pihak yang kita tidak bisa meyakini data itu berhenti di mereka dan tidak kemudian diberikan lagi ke pihak yang tidak berkepentingan. Tahu nggak? Ada satu lagi yang potensi bocor loh. Itu kan ditulis di kertas gitu ya, di foto sama orang cepret. Iya emang. Lah sekarang KTP kita aja di foto orang gampang banget kita nyerah kok. Iya. Iya kan? Kalau gitu pertanyaannya gini ya, mungkin Pak Vince bisa jawab ini. Kalau diberikan kesempatan untuk memberikan kepada kita kebiasaan keamanan digital yang wajib kita lakukan, what would that be? Jadi satu dulu ya, yaitu yang pertama kali yang kita sebut itu. Jangan pernah share data Anda ke siapapun yang minta, itu dulu. Karena kenapa? Kita nggak bakal minta. Kami dari bank atau kami dari BJP nggak bakal minta data Anda. Untuk verifikasi kita nggak butuh data Anda. Kita paling di handphone diklik ini, di aplikasi kami, di aplikasi Livin, di aplikasi Dana diklik ini. Karena kenapa? Di dalam aplikasi itu sudah terjaga. Itu kita mintanya seperti itu. Kalau diminta, oh ada CS yang minta langsung, oh bisa nggak supaya verifikasi nomor KTP Anda, bisa nggak minta nomor ulang tahun Anda, bisa nggak minta PIN Anda. Nah itu udah nggak mungkin. Itu jangan. Itu tidak terjadi. Satu, jangan pernah share data Anda. Kedua, yang penting itu sekarang selalu gini, kalau mau melakukan transaksi, itu harus satu, lihat di aplikasinya. Aplikasi itu udah paling aman. Transaksinya itu ada di sana apa tidak. Transaksinya itu terjadi itu di aplikasi itu apa tidak. Terus yang ketiga, yang ini juga sebenarnya yang paling penting juga ya dari teman-teman itu semua. Kalau diminta uang di apa, tolong diverifikasi dulu orangnya bener nggak itu. Karena kadang-kadang merasa langsung, kadang-kadang kan,
saya Si Dave minta ditransferin nih. Iya, karena ya itu mama habis pulsa ya, bisa Iya, dulu ya. iya. Kalau iya kan. Oh wow, mama habis pulsa. Zaman dulu sekali. Iya, makanya ya kan, ingat kan. Verifikasi dulu bener gak sih? Kok habis pulsa kok bisa WhatsApp saya ya? Iya, Ya sebenarnya atau misalnya, oh saya ketemu saudara Anda sedang masuk rumah sakit, saya pakai handphonenya untuk membantu, tolong dikirim harus bayar rumah sakit seperti itu. Tolong diverifikasi lagi. Karena sekarang itu paling penting penipuan itu terjadi karena bisa membuat shock. Pertama kali membuat shock gitu, terus habis itu Ngerti. diminta data-datanya Iya. atau diminta transaksinya. Tuh, lo kalau tukang ramal jangan kasih nomor lo. Dia suka baca kartu. Yang ketawa juga ngerti ya, berarti suka begitu ya. Ini tuh udah masuk question and answer atau masih bisa sih kita punya waktu? Iya, kita masih punya 4 menit ya. Oh masih bisa boleh ya? Ibu Oke, ya. oke, nice. Soalnya biasa deh kita podcaster doyan ngobrol 2 hari 2 malam juga. Yuk. Oke, ini lanjut lagi. Tadi kita udah bahas gitu ya satu-satu. Nah sekarang AI. Karena kan tadi di sesi sebelumnya, di sesinya Bu Uni juga ada pembahasan AI gitu ya. Kalau di Dana atau mungkin di Bank Mandiri, itu menggunakan AI nggak sih untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan? Oh ya, boleh. Gini, kita sudah mulai mengadopsi AI juga. Dan AI-nya itu udah di beberapa titik juga sebetulnya. Bukan hanya untuk cyber security, termasuk juga layanan. Jadi kalau misalnya telepon itu juga udah bisa difilter. Tapi mungkin untuk menjawab untuk yang cyber security, iya kita gunakan juga. Contoh penggunaannya seperti apa? Jadi dia bisa juga untuk beberapa hal, Mas Iwet. Pertama dia bisa saringan awal gitu ya, kalau misalnya ada serangan, sama dia mencoba untuk bikin kalau misalnya akan ada serangan yang ke kita lewat yang AI-nya itu juga. Jadi kita dengan adanya AI itu untuk yang cyber security kita jadi lebih beberapa kali gitu untuk proteksinya. Dan termasuk juga ya kalau misalnya penggunaan AI salah satu yang kita put juga itu kalau misalnya teman-teman semua mau menggunakan layanan Bank Mandiri yang lewat Livin. Jadi kalau misalnya dulu telepon ke call center itu telepon langsung dari HP gitu ya, ini bisa telepon langsung dari aplikasi. Dari Livin-nya. Jadi layanannya Livin bebas pulsa dan di situ kita udah filter. Jadi pada saat kawan-kawan nelpon, kita udah tahu yang nelpon ini siapa. Nggak perlu lagi kita verifikasi. Aduh, pakai iya. machine Nama learning. ibu kandungnya, Melelahkan. transaksi terakhir di mana, Dia nominal langsung, berapa. halo Pak Dev gitu. Iya, Lemah. halo Pak Dev. Lemah, yang kayak gini-gini bisa naksir dia. Kan lu terakhir di podcast kan lu marah-marah kan karena tiap kali nelpon operator Iya. harus melakukan verifikasi Iya, data. iya. So tedious you know Nah, that process. itu udah nggak perlu lagi. Jadi nggak perlu marah-marah lagi, Iya, kurangin tensi darahnya Mas. Udah, berarti Jadi saya ini pindah bisa Livin, langsung bener. tanya, Bener, bisa ini langsung mah nanya keluhannya apa. Oke. Karena kalau di call via aplikasi kan udah pasti orang yang punya aplikasi itu Iya. yang akan nge-call Iya. gitu. Jadi itu salah satu contoh yang AI yang kita Siap. gunakan di Mandiri. Oke. Sebelum kita lanjutkan mungkin saya akan langsung buka saja. Kita masih ada 10 menit terakhir yang akan kita berikan kesempatan kepada teman-teman future leaders untuk bertanya. So please just raise your hands if ever you have any questions regarding on what we are discussing. I saw somebody at the back raising their hands. Betul? Atau mau nanya toilet ada di mana? Mas Vince jawab dulu kali Dev tadi soal AI. Oh iya. Iya, machine learning. Oke, sure, biar cepat. Dari di sisi kami juga kita menggunakan AI lumayan intensely ya. Jadi kita pakai AI, LLM kayak machine learning itu semua. Jadi salah satu yang kita gunakan itu untuk fraud detection. Fraud protection. Fraud detection. Dalam arti gimana dengan menggunakan pattern-pattern yang sudah di historical kita punya transaction apa namanya behavior itu kalau ada teman-teman gitu menerima permintaan atau mengirim gitu atau melakukan pembayaran gitu ke misalnya ke merchant-merchant tertentu atau misalnya ke mengirim uang ke pengguna-pengguna tertentu itu akan dimunculkan yang kita sebut namanya smart security. Apa itu smart security? Nanti kalau itu nggak setiap kali keluar, itu keluar kalau hanya terjadi ke transaksi yang mencurigakan. Itu akan muncul smart security yang menunjukkan ada form gitu dan teman-teman diminta masukin
saya sadar saya akan melakukan ini dan ini adalah transaksi yang saya akui. Oh. Dengan itu aja langsung fraud fraud incident turun 90%. Karena dia langsung pas dia nulis itu dia sadar, oh bener nggak ya? Iya, iya. Terus langsung dia nelfon orangnya, ini bener kamu nggak ya? Loh terus nggak dijawab, ya udah dibatalin. Oke. Jadi kita bisa melakukan gitu dengan behavioral pattern, machine learning, dengan AI itu kita bisa menunjukkan kapan kita menunjukkan smart security ini sehingga transaksi yang dilakukan itu bisa membuat mereka lebih sadar. Oh, jadi sebetulnya Interesting. hanya dengan nyolek begitu aja tuh kayak nampar kita, are you really aware of what you're doing? Betul. Oke. Kita sampai ada yang bisa kadang-kadang 2 kali biar mereka yakin. Kalau Anda yakin tulis sekali lagi gitu. Oke, tuh ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu ya lakukan itu juga kepada suami-suami Anda sebelum dia hilaf. Apakah aku sadar? Bapak, Anda sudah siap tampaknya? Hi, hello, future leader. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Pak Harpan. Kebetulan saya guru ya di sekolah swasta di daerah Jakarta Selatan. Yang ingin saya tanyakan tentang cyber security ini adalah apa sih phishing itu kalau dalam cyber security, dan saya minta 2 ciri email phishing yang gampang dikenali. Mungkin itu dari pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Mau berdiri aja sambil nunggu jawabannya atau mau duduk aja biar lebih rileks? Duduk aja, Kak. Duduk aja biar lebih rileks kayaknya ya. Phishing itu apa? Terus mail phishing? Boleh. Jadi sekarang yang linggonya itu bukan phishing, smishing. Smishing? Smishing, karena phishing Smile while you're fishing? SMS, Oh. SMS phishing, jadi smishing. Karena kenapa? Karena dulu itu phishing itu dilakukan di telepon kan, di telepon Ya. langsung terus diangkat terus Anda atau itu mama butuh pulsa atau Ya. anak Anda sedang kena kecelakaan gitu masuk ke rumah sakit. Nah, sekarang itu nggak pakai WhatsApp gitu, pakai WhatsApp atau pakai SMS. Jadi melakukan yang tidak tadi disebut dengan namanya social engineering itu. Jadi dikirimkan teks yang meminta Anda supaya mentransfer atau transaksi atau meng-share data-data pribadi Anda. Itu yang kita sebut sebagai phishing atau smishing. Ya. Nah, itu salah satu modus yang paling besar memang saat ini. Mungkin sedikit menambahkan. Monggo, Mas Yana. Tadi kan pertanyaannya ciri-cirinya ya. Ya. Termasuk juga ini nanti kalau misalnya dapat email itu selalu diteliti karena bisa jadi judulnya sama misalnya Bank Mandiri tapi belakangnya beda bukan .co.id tapi .com. Jadi itu yang butuh kehati-hatian karena biasanya atau Mandirinya instead of dia jadi angka 1. Jadi Atau double I. atau double I. Mandiri versi alay. Sama satu lagi tentu saja kalau yang dibawakan beritanya berita yang terlalu bagus gitu ya. Misalnya ada promo dengan kartu Mandiri bisa diskon 50% iPhone terbaru. Jadi untuk sesuatu yang too good to be true harus lebih hati-hati lagi gitu. Saya tambahin deh Jonas untuk supaya teman-teman sadar juga gitu. Ya. Banyak sekali juga dilihat picture profile-nya gitu ya. Kalau ada picture profile, CS Dana, CS Mandiri, CS bank-bank yang lain atau PJP yang lain semua itu tidak pernah. Jadi CS itu tidak akan pernah meng-reach out Anda melalui WhatsApp atau SMS, tapi melalui aplikasinya. Oke. Ya, hati-hati. Jadi trust your application. Those are the portals of your transaction and communication. Sebetulnya itu ya, keren gak tuh gue say? Bagus banget. Tapi by the way ya, ini pengen nanya behavior sih karena ini menarik. Di sini tuh masih ada yang suka ngangkat nomor telepon gak dikenal ya? Enggak, aku juga. Aku juga enggak sih. Never. Ada yang masih suka angkat nomor telepon gak dikenal? Ngaku aja kalau lagi It's kesepian. okay. Kalau lagi kesepian ada telepon gak dikenal daripada gak punya teman ngobrol. Daripada lo ngobrol sama ChatGPT, halo gitu. Ya kan? It's okay darling, we all been there. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi.
Kalau kita sambil ngobrol tiba-tiba kepikiran ada pertanyaan, Iya. Angkat tangan nanti tim dari panitia akan bantu kita untuk meng-assist kita sekalian ya. Oh tuh kan, 2. Langsung? Kiri dulu baru ke tengah. Oke, silahkan. Kiri mas yang di belakang? Iya. Saya sudah bisa ramalkan dengan AI pertanyaan Anda adalah anjay. Wow, dia berubah jadi machine learning sekarang. Baik, terima kasih. Baik, terima Mana kasih. masnya? Oh, itu dia. Yang mau saya tanyakan, apa yang, apa maksudnya, kalaupun kita sudah terperangkap atau sudah terjadi, kita kena hack atau kena phishing itu, terus tindakan apa lagi yang dari Dana atau Bank Mandiri untuk memblokirnya lagi atau men-save pelanggan, supaya pelanggan itu oh bener ternyata saya salah bahwa saya ngebelain pelanggan yang ini ternyata yang bener gitu. Nah, nomor kita dihack gitu. Terus Oke. kita mau Mungkin- balikin tapi dia udah tahu semua, padahal ini punya kita gitu. Oke. Apa yang harus kita lakukan dan yang Dana dan Mandiri lakukan apabila mungkin kita sebagai nasabah sudah terlanjur memberikan data-data pribadi kita dan ada kemungkinan dihack gitu. Begitu kan ya Mas? Iya betul. Oke. Thank you. Komisi lu bagi 2 gue ya. Gue bantu tuh paraphrasing your Oke, question. mungkin satu ya, gini ada kedua, kalau terjadi transaksi atau terjadi sebelum transaksi tapi data bocor ya. Kalau misalnya terjadi transaksi, yang paling penting itu harus langsung cepat laporin gitu. Laporin langsung apakah ke masing-masing platform kami, ke Dana atau Mandiri, atau ke sekarang itu ke Indonesia Anti-Scam Center. Ada tuh namanya IASC. Itu ada teman-teman yang bisa tahu, itu ada nomor teleponnya, ada websitenya, bisa langsung laporan itu. Kenapa? Kalau dilaporin dalam waktu kurang dari 10 menit, itu kemungkinan masih banyak kemungkinan uangnya bisa dibalikin. Kenapa? Karena di Anti-Scam Center itu pemain-pemain besar dari institusi-institusi keuangan itu ada di sana semua. Dan kita polisi juga ada di situ juga, jadi kita bisa koordinasi cepat-cepat uangnya kemana. Kan kadang-kadang uang itu pindahnya cepat sekali, misalnya dari Dana nanti ke Mandiri, nanti ke sini. Itu akan bisa di-trace, akan bisa di-block. Jadi pertama cepat laporin. Yang kedua kalau misalnya terjadi data-data itu langsung juga bisa itu melakukan misalnya forget password atau akunnya itu bisa langsung diminta di masing-masing platformnya sendiri untuk diupdate secepat mungkin supaya data-datanya bisa bisa diprotek dan akun Anda tidak akan terambil orang-orang lain. Itu bisa. Oke. Lapor nomor 1 langsung ya. Ya, mungkin sedikit menambahkan juga, kalau di Bank Mandiri itu masnya bisa langsung juga kalau belum kejadian ya, misalnya kartunya hilang atau saya ngerasa dihack baru perasaan aja, itu bisa langsung blokir di aplikasi Livin. Dan blokir itu bisa blokir sementara, bisa blokir permanen, ada pilihannya juga gitu. Jadi cukup fleksibel. Tapi kalau misalnya emang udah kejadian seperti yang tadi, bisa sementara, habis itu nanti dibuka lagi sama kita gitu. Ya, diatur di dalam aplikasinya. Oh. Ya, cobain nanti. Pinter banget jualannya. You have total control. Ya, maksudnya nggak bisa dipakai sementara sampai Ya. kemudian habis itu bisa kita buka lagi blokirnya. Tapi kalau misalnya sudah kejadian yang tadi sudah disampaikan sama Mas Vince, langsung laporkan. Ya, kalau kami udah ada layanan Mandiri Bebas Pulsa, call dari aplikasi Livin, nggak kelamaan ditanya verifikasi, udah keburu uangnya diambil mungkin, ini bisa langsung cepat minta untuk misalnya diblokir sama ubah password langsung pada saat Oke. itu. Gitu. Oke. Kita punya we have enough time for one more question. Sementara penanyanya bergerak menuju mikrofon, itu juga sebetulnya mungkin menjawab pertanyaan, do we know what to do if we lose our phone? Itu mungkin itu ya, kita harus lapor dan begitu kita punya handphone baru, buru-buru login ke dalam aplikasinya dan lakukan pengecekan, is my money still intact or not? Okay. There you are. Permisi, selamat siang. Saya Said dari Depok. Ingin bertanya ke CEO Dana. Kebetulan saya pakai Dana juga. Cuman ini mau nanya, sering hilang duit di situ. Kadang dikirimin link-link jauh. Sorry, apanya? Duit. Misalkan naruh 10.000 tiba-tiba hilang goceng.
Oke, nah, oke ya. Nih, saya bisa jawab nih. Oke, ada transaksi historinya nggak? Gak ada, makanya aneh. Ada di list transaksinya ada nggak? Gak ada. Kalau nggak ada, bisa. Kalau nggak ada boleh kasih tahu nomor saya lihat. Biasanya gini, satu tidak mungkin terjadi transaksi angka bisa hilang kalau tidak ada transaksinya. Nggak mungkin. Jadi ada potensial nih, satu ya. Itu belum ke refresh, transaction history-nya belum ke update. Satu bisa diupdate dulu, caranya di pull down, nanti bisa kelihatan transaksi history-nya ada apa enggak. Kedua, kan kalau misalnya uangnya itu ada saldonya, kalau saldonya itu berkurang, dan tidak ada yang kita sebut di history, itu nggak pernah terjadi sih Mas. Jadi kalau misalnya Anda, boleh deh nomor handphonenya kasih ke saya, nanti saya periksa, dan jangan khawatir, di Dana kan ada money back guarantee. Oh. Di Dana ada 100% money back guarantee loh. Iya. Jadi kalau misalnya terbukti benar itu situ, Anda akan jangan Kembalikan khawatir, uangnya. money back guarantee 100%. Iya. Udah, duduk aja manis-manis, kalau emang terbukti goceng lu balik cuy, tenang aja. Jangan sampai perkara goceng nih kita jadi berantem nih, jangan sampai tali persahabatan dan silaturahmi kita Retak jadinya. retak gara-gara ya. goceng. Gue gantiin ceban deh asal lu Betul. tetap follow gue mah. Goceng pun di Dana kita pasti proteksi. Siap. Asik. Oke. Dan kalau diminta nomor telepon sama CEO Dana, kasih aja. Orangnya ada di sini. Ini bukan phishing. Iya beneran, langsung kasih aja ke sini. Oke, ternyata sangat menarik sekali obrolan soal cyber security di finance ini, gitu ya. Tadinya yang kita panas dingin ternyata malah jadi seru banget, bahkan hampir overtime. Tapi kita ucapkan terima kasih dan juga boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini, Mas Jona dan juga Pak Vince, Mas Vince dari Dana dan juga dari Bank Mandiri.